Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Desvita dengan NIM 12011327165 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi Pendidikan Geografi kelas 2B. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis batuan beku untuk memenuhi tugas praktikum geologi umum, di mana pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hendra Saputra MPD. Pertama, kita harus mengetahui apa itu pengertian dari batuan beku. Batuan beku atau batuan igneous yang berasal dari bahasa Latin yaitu ignis yang berarti api adalah jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawah permukaan sebagai batuan intrusif atau plutonik maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif atau vulkanik. Jenis batuan yang pertama yaitu batu andesit. Batuan ini berasal dari lelehan lava Gunung Merapi yang meletus. Batu andesit terbentuk atau membeku ketika temperatur lava yang meleleh turun antara 900 sampai dengan 1900 derajat Celcius, merupakan jenis batuan beku luar. Batuan andesit berwarna abu-abu hijau tetapi sering berwarna merah atau jingga. Tekstur dari batuan andesit biasanya propiritik dengan penukris yang euhedral, memiliki struktur yang sangat pejal. Komposisi mineral penyusun yang dikandung batuan andesit adalah memiliki jumlah silika SiO2 antara 52 sampai 63%, alkali Na2O tambah dengan K2O kurang dari 7% dan Na2O lebih dari K2O. Kandungan silika antara 52 sampai 63% ini menempatkan andesit pada golongan batuan menengah. Yang kedua yaitu batu basalt. Batu basalt adalah batuan beku vulkanik yang berasal dari hasil pembekuan magma berkomposisi basa di permukaan atau dekat permukaan bumi. Biasanya membentuk lempeng samudra di dunia. Batuan basalt secara mikroskopik berwarna kecoklat-coklatan, bertekstur avanitik yang tersusun oleh kristal, gelas atau keduanya dengan butiran-butiran yang sangat halus sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, dan memiliki struktur masif karena tidak memiliki retakan atau lubang gas. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah plagioclase atau labrorit 40-60%, mineral mafiz atau clinopyroxene olivine 55-35%. Jenis batuan beku yang ketiga itu batu gabbro. Batuan ini terbentuk dari magma yang membeku di dalam gunung, termasuk batuan beku dalam. Terbentuk pada suhu pembekuan yang relatif lambat sehingga bentuk mineralnya besar-besar. Batuan gabbro bersifat padat, berwarna kehijauan atau berwarna gelap, memiliki tekstur equigranular meskipun dapat sewaktu-waktu bertekstur porfiritik, yaitu ketika mineral butiran yang besar dikelilingi mineral yang berukuran butir lebih kecil. Struktur batuannya masif atau tidak memiliki rongga atau retakan. Komposisi mineralogi dan kimia dari gabbro adalah batuan basa, di mana presentasi silika relief rendah dan potasium sangat rendah. Mineral plagioclase atau labradorit atau bitounit 70-45%, mineral mafiz 25-50%. Jenis batuan yang keempat yaitu batu diorit. Batu diorit merupakan batuan hasil terobosan batuan beku atau instruksi yang terbentuk dari hasil peleburan lantai samudra yang bersifat mafik pada suatu subduction zone. Batuan diorit ini berwarna kelabu bercampur putih atau hitam bercampur putih. Tekstur batuan ini biasanya veneretik, ditandai dengan butiran-butiran mineral yang kasar dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Struktur batuan ini umumnya terbentuk atas mineral plagioclase, feldspar, dan ampibole. Butiran feldspar biasanya berwarna terang dan kristal ampibole berwarna gelap. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah mineral mafiz yang terdiri dari olivine, pyroxene, dan hornblenda. Presentasinya sekitar 85-95%. Sedangkan mineral biji yang terdiri dari magnetit, limonit, kronit, dan lain-lain itu presentasinya 10-3%. Sedangkan plagioclase, kalsium itu presentasinya cuma 5%.
Jenis batuan yang kelima yaitu batu liparit. Batuan ini terbentuk pada pembekuan magma yang sudah keluar dari perut bumi atau batu beku luar. Karena perbedaan tekanan udara antara di perut bumi dengan di luar, sehingga magma akan membeku dengan cepat. Belum sempatnya terjadi kristal dan terbentuk dari magma asam yang mempengaruhi kandungan mineral batuan ini, sehingga warna yang dihasilkannya pun lebih terang. Batuan liparit ini berwarna terang atau putih. Tekstur batuan ini porfiris atau porfiritik, yaitu mineral butiran yang besar atau finokrisnya dikelilingi oleh mineral-mineral yang berukuran butir lebih kecil atau massa dasarnya. Batuan ini berstruktur masif dan kandungan mineral penyusun batuan ini adalah feldspar, kuarsa, biotit, dan mungkin juga mineral berwarna yang lebih gelap. Jenis batuan bekuan selanjutnya itu batu granit. Batuan ini terbentuk dari hasil pembekuan magma yang berkomposisi asam yang membeku di dalam dapur magma, sehingga batu ini merupakan jenis batu beku dalam. Batu granit berwarna putih dan abu-abu atau campuran dari keduanya. Batuan ini memiliki tekstur holokristalin, veneritik, dan berbutir kasar. Batu granit memiliki struktur yang masif atau tidak memiliki lubang udara atau retakan. Kandungan mineral penyusun batuan ini adalah kuarsa 10-4%, feldspar kalium 60-30-60%, plagioklas natrium 0-35%, mineral mafiz yang terdiri dari biotit dan hornblenda itu terdiri dari 35-105%. Jenis batuan yang ketujuh itu batu obsidian. Batu obsidian merupakan batuan yang terbentuk oleh hasil kegiatan erupsi gunung api bersusunan asam hingga basa yang pembekuannya sangat cepat, sehingga akan terbentuk gelas atau kaca daripada kristal dominan. Batuan obsidian ini biasanya berwarna bening seperti kaca dan warnanya kadang-kadang hitam mulus, merah tua, agak hijau atau abu-abu. Batu ini jarang yang berwarna kuning atau merah, putih ataupun biru. Batuan ini tidak memiliki struktur atau teksturless, strukturnya amorf atau tidak berstruktur, sedangkan kandungan mineral penyusunnya adalah tersusun dari kaca amorf dan sedikit kristal feldspar, mineral hitam, dan kuarsa. Jenis batuan yang selanjutnya itu batu rhyolite. Batuan rhyolite terbentuk dari pembekuan magma di dalam kerak bumi yang berasal dari letusan gunung berapi, dan magma tersebut membeku di luar permukaan bumi. Batuan rhyolite memiliki warna coklat muda dengan tekstur quartz feldspar porphyry. Batuan ini memiliki struktur masif atau tidak memiliki lubang gas atau retakan. Kandungan mineral penyusun batuan ini adalah plagioklas, mikrolin, biotit, ortoklas, dan glass. Jenis batuan yang terakhir itu batu danit. Batu danit memiliki warna hijau ke kuning-kuningan dan hijau ke abu-abuan dengan tekstur vaneritik atau yang berbutir kasar. Struktur batuan ini termasuk struktur nesosilikat yang terdiri dari SiO4 tetrahidral yang berikatan dengan ferum dan magnesium. Komposisi mineral penyusun batuan ini adalah monomineralik yang pada umumnya merupakan magnesia olivin. Mineral pengotornya meliputi kromit, magnetit, limenit, dan spinel. Penggunaan danit itu sendiri sebagai spesimen mineral. Baiklah, sekianlah sedikit penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.